wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Siapa yang gak masuk hari ini ya? Alhamdulillah masuk semua. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin? Saya. Yo Mas, Nanda. Berdoa mulai. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Nah, kita nanti akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran pertama. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang membuat daftar pertanyaan persiapan untuk wawancara. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Ada mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam. Nah, Ibu akan memberikan LKS kepada kalian terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian baca selama 5 menit dimulai dari sekarang. Sekarang kalian lihat RCD yang ada di depan. Gambar apa ini? Sempur padi. Nah, coba amati gambar tersebut. Udah? Nah, sekarang kalian buka LKS halaman pertama. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras? Tahu. Dan beras berasal dari padi? Tahu. Ya, coba lihat yang Ayo membaca. Nah, tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Apa? Padi. Ya. Nah, siapa yang mau membaca teks yang ada di LKS? Ya, Mas Edo. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama menghasilkan padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung geni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Nah, siapa yang mau mempresentasikan nomor 1? Ya, tunjuk tangan. Ya, Mas Edo. Apa isi bacaan di atas? Tahap pertumbuhan padi. Nah, sekarang nomor 2 siapa? Ya, Mbak Viola. Tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Ya, betul. Yang nomor 3 ya siapa? Ya, Mas Lang. Mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, betul. Nomor 4 ya. Ya. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Proses tanaman tersebut tumbuh antara 110 hari hingga 130 hari. Nah, betul. Nah, mari kita bersama yang nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah kulit padi yang terbungkus dalam kulit padi. Ya, betul. Nah, sekarang cocokkan
kelompokkan bersama teman kalian. Apakah ada yang berbeda atau tidak? Ya, coba disuruh. Ada yang sama apa ada yang beda? Sama? Yuk, kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kalian buka halaman yang kedua. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan ya yang dapat dimanfaatkan. Apa aja? Ada mangga, Mangga, ya pasti, pisang, terus jambu, rambutan, dan lainnya. Nah, sekarang pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan. Terus tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya di dalam LKS tersebut. Ada kotaan tau? Nah, itu tulis pertanyaannya tersebut. Yuk, dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Nah, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian dua kelompok. Yang sini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Yuk, berkumpul yuk sama kelompoknya. Nah, selanjutnya kalian buka yang ayo berdiskusi. Kamu kan sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh ya? sudah. Nah, sekarang isilah diagram tersebut yang ada di LKS bersama temanmu. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Ayo kelompok 2 dibacakan diagramnya ke depan. Ya, dibacakan. Yang pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, Ya. kemudian ditanam di lahan sementara. Biji tadi akan tumbuh, bakal akar tunas menonjol keluar, lalu bakalnya memanjang. Tanam padi berbunga hingga gebang matang, berkembang penuh kertas dan berwarna kuning. Yuk, coba dilihatkan kepada teman kalian gambarnya. Sama? Sama. Yuk, beri tepuk tangan pada kelompok 2. Ayo kelompok 1 sekarang. Ke depan ya. Bacakan yuk. Dengarkan diagrammu, buku mana yang paling penting, mengapa, dampaknya, apabila bagian tersebut bermasalah. Berdasarkan diagram tersebut, bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Nah, bagaimana kelompok 2? Sama. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Nah, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama ada menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua ada menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yuk, selanjutnya dibacakan oleh Mas Lang, nomor 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan bertambah. Nah, yang keempat, Mas Nanda. Saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, yang kelima, Mas Edo. Penggunaan bara yang tidak berlebihan, jumlah penduduk yang menikmati akan meningkat.
kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas, nah kalian tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kamu pilih. Nah, tulis pertanyaan itu mengenai bagaimana menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak cepat habis. Nah, ya sekarang yang mengamati, ayo mengamati. Nah, gambar apa saja itu? Nelayan. Terus? Tinggi. Ya. Sama? Ya. Nah, sekarang tulis 3 pertanyaan tentang gambar tersebut bersama teman kalian ya. Sudah selesai semua? Nah, sekarang kelompok 1 ya dibacakan pertanyaannya. Apa saja pekerjaan di pantai? Terus, apalagi? Kan 3. Mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada kebun? Terus yang ketiga? Mengapa di dataran rendah banyak dapat lahan pertanian? Nah, sekarang kalian diskusikan lagi dengan teman kalian hasil pengamatan dengan temanmu. Apakah ada perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Sudah selesai? Nah, yuk sekarang buka yang ayo berlatih. Gambar apa saja itu? Ya, siapa yang mau membaca yang pantai? Tunjuk tangan. Ya, Mas Nanda. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang Terjal. Pantai. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk Objek wisata. Nah, yang dataran tinggi ya siapa yang membaca? Ya, Mbak Viola. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, yang ketiga ada dataran rendah. Ya, Mas Lam. Dataran rendah adalah permukiman bumi yang dataran dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukiman laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk sebagai keperluan antara petani, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sudah bisa semua ya, sudah tahu ya perbedaannya. Nah, sekarang kalian kerjakan LKS kalian. Sudah selesai? Ya. Nah, sekarang kelompok 1 dibacakan. Lokasi pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Ciri-ciri pantai, ada air. Ya. Ketinggian 500 mdpl, Ya. kurang dari 200 mdpl. Ya, yang sumber daya alam, pantai. Ikan. Ya, dataran tinggi. Dataran rendah. Ya. Manfaat pantai. Tempat wisata. Ya, dataran tinggi. Tempat wisata dan perkebunan. Ya, betul. Dataran rendah. Pertanian. Ya, mata pencarian penduduk. Nelayan, Ya. perkebunan, petani. Sekarang kalian tulis sebanyak-banyaknya pertanyaan tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Yo. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Sekarang kalian kerjakan selama 10 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang kalian kumpulkan ke depan kelas. Ya.
Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Menanam padi. Ya, menanam padi. Pantai. Pantai. Dataran tinggi, dataran rendah. Iya, betul. Sebelum pulang, mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Ya, Mas Lang. 1, 2, 3. Gundul-Gundul Pacul gembeleng. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin? Ya, Mas Anda. Doa mulai. Doa selesai. Semoga ilmu kita bermanfaat. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.